Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Ketua dan anggota KPU Kabupaten Kudus. Yang kami hormati Rektor Universitas Muhammadiyah Kudus beserta jajarannya. Yang kami hormati Sekretaris beserta seluruh Kasubag KPU Kabupaten Kudus dan peserta webinar KPU Ghost to Campus yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena taufik dan hidayahnya, kita semua dapat melaksanakan webinar KPU Ghost to Campus. Sholawat serta salam, marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil kiamah nanti. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama pembukaan. Acara yang kedua mendengarkan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga, sambutan dari Ketua KPU Kabupaten Kudus. Acara yang keempat, sambutan Rektor Universitas Muhammadiyah Kudus. Acara yang kelima, doa. Dan acara yang keenam, materi dengan tema Demokrasi di Indonesia sudah idealkah? Mari kita bersama-sama buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, mendengarkan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Acara selanjutnya, sambutan dari Ketua KPU Kabupaten Kudus kepada Ibu Naili Syarifah SPSI. Disilahkan. Cek sound, suara saya sudah bisa masuk? Sudah masuk? Sudah masuk. Sudah ya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Kudus, Bapak Rusnoto, SHM MPus Epidemiolog.
narasumber kami Mas Dhani Kurniawan, host kami Mas Alan dan seluruh jajaran KPU Kabupaten Kudus, serta seluruh jajaran Rektorat Universitas Muhammadiyah Kudus, serta para peserta webinar yang saya banggakan pada pagi hari ini. Syukur Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali antara UMKU dengan KPU Kabupaten Kudus dalam webinar KPU Gugus Tugas Kampus. Demokrasi Indonesia sudah idealkah? Tema yang kita angkat pada pagi hari ini adalah tentang demokrasi. Webinar ini dapat terselenggara atas kerjasama yang baik antara UMKU dan KPU Kabupaten Kudus. Untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih. Entah kegiatan keberapa kali ini antara UMKU dengan KPU Kabupaten Kudus, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kegiatan ini adalah bagian dari tugas kami KPU Kabupaten Kudus sebagai penyelenggara pemilu yang juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan pemilih kepada masyarakat. Jadi tugas KPU Kabupaten Kudus ini tidak hanya semata ketika kami menghadapi tahapan pemilu atau pemilihan kepala daerah saja. Di luar tahapan ini, kami tetap berupaya untuk memberikan wawasan seluas-luasnya kepada masyarakat, khususnya para pemilih pemula, teman-teman adik-adik mahasiswa ini akan menghadapi pemilu yang berbeda di tahun 2024 nanti. Ketika nanti 2024, tahun yang sama, kita akan melaksanakan 2 kali jenis pemilihan, pemilu dan pemilihan kepala daerah. Untuk itu kami dalam upaya-upaya kami melakukan pendidikan pemilih seperti ini, meskipun masih terbatas dengan webinar saja, namun justru karena dengan webinar ini jangkauannya akan bisa lebih luas. Tidak hanya tatap muka antara teman-teman mahasiswa di UMKU saja, tetapi acara ini bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat, baik teman-teman di UMKU maupun masyarakat umum, karena kalau sudah berbasis daring ini malah jangkauannya lebih internasional. Mungkin bahkan nanti kalau kita streamingkan di YouTube nanti bisa disaksikan oleh semua orang yang ada di seluruh penjuru dunia bahkan. Jadi untuk menjawab kebingungan teman-teman nanti terkait dengan kepemiluan itu seperti apa, teman-teman pemilih pemula ini kami kemas dalam bentuk KPU Gugus Tugas Kampus supaya memiliki wawasan untuk pemilu ke depan nanti seperti apa. Kami akan menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten tentunya. Silakan nanti bertanya lebih jelasnya bagaimana, dan pastikan teman-teman ini memang benar-benar aktif dalam diskusi kita kali ini. Jadi teman-teman nanti ketika 2024 nanti tidak lagi kebingungan pemilunya seperti apa. Tidak untuk lama-lama lagi, karena mengingat ini juga sudah jam 10, teman-teman pasti nanti akan ada kegiatan yang lainnya, dan Bapak Rektor mungkin pasti ada kesibukan yang lainnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan mohon maaf apabila dalam kami memfasilitasi kegiatan ini apabila ada kekurangannya. Terima kasih kepada UMKU dan semoga kerjasama kita masih bisa terlaksana untuk tahun-tahun kedepannya maupun periode-periode berikutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan dari Rektor Universitas Muhammadiyah Kudus kepada Bapak Rusnoto SKM, MKes EPIT. Disilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Ketua KPU Kabupaten Kudus, Bu Naili, yang tidak bosan-bosan untuk bersama-sama UMKU. Dan alhamdulillah tahun ini sekaligus menjadi tahun awal, nanti YouTube-nya akan kita share ke mahasiswa, sehingga akan menjadi sebuah pengalaman yang belum bisa ikut di hari ini, khususnya mahasiswa baru yang mungkin usianya insya Allah di tahun 2024 sudah masuk di usia untuk bisa ikut memilih. Jadi ini sangat terima kasih.
Yang kami hormati para pembicara, Bapak Dhani Kurniawan, Pak Khalil, dan tadi Mbak MC, terima kasih. Kami hormati para wakil rektor yang bisa ikut hadir di hari ini, para dekan, para kaprodi, pegawai UMKU, dan sekaligus mahasiswa yang hari ini bisa mengikuti, yang sangat kami banggakan. Disyukur hari ini kita bisa diberikan kepercayaan oleh KPU Kudus untuk bersama-sama memberikan sebuah pencerahan terhadap kegiatan yang luar biasa. Bapak Ibu perlu dipahami bahwa kelihatannya pemilu itu seperti hanya nyoblos sekali, tapi sekali ini akan memberikan sebuah kontribusi terhadap negara untuk waktu yang panjang, yaitu minimal di 5 tahun. Jadi pencerahan di hari ini akan memberikan sebuah nuansa, memberikan sebuah pengalaman bagi kita semuanya akan teknik menyoblos. Tapi hakikat lebih panjangnya adalah kita akan memahami makna demokrasi di Indonesia. Indonesia negara dengan pelaksanaan pemilunya demokrasi, mungkin berbeda dengan Malaysia yang pelaksanaannya seperti negara monarki. Indonesia siapa yang menjadi pilihan terbaik? Ya mereka yang dipilih terbanyak dari masyarakat yang ada di Indonesia. Kata demokrasi di Indonesia harus betul-betul dipahami. Demo sebagai sebuah penduduk dan Kratos adalah sebuah kedaulatan, bahwa siapapun pimpinan yang akan dipilih, itu kita menjadi imamnya bagi masyarakat di Indonesia. Ketidakcocokan terhadap pilihan, saya kira harus dinikmati dengan menerima terhadap apa yang diputuskan oleh mayoritas masyarakat. Hari ini UMKU sangat terima kasih Bu Naili, ini menjadi sebuah pengalaman, beberapa waktu sudah. Ini ada lagi, beberapa waktu kemarin di kami pada bertanya ini untuk mahasiswa baru sebaiknya punya pengalaman minimal pengetahuan tentang politik supaya dia tidak terjebak pada uak-uak atau mungkin sebuah pemikiran-pemikiran orang yang kemudian menjadikannya pemilu ini sebagai sebuah hal yang kadang-kadang tidak dipercaya. Insya Allah hari ini akan dicerahkan. Setidaknya di tahun 2024 ini adalah tonggak yang luar biasa. Saya kira mengingat masa lalu tentang kekurangan itu hanya akan menjadi kita sedih, tapi mengingat masa lalu tentang keberhasilan itu akan menjadikan kita bangga untuk pemilu-pemilu selanjutnya. Kalau dulu yang nyoblos presiden itu hanya MPR, sekarang yang nyoblos presiden itu seluruh masyarakat Indonesia. Jika yang terbanyak itulah yang dipilih. Semoga apapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai qada dan qadarnya bagi umat muslim, itu harus kita terima dengan baik dan amanah yang diberikan akan dijalankan dengan baik. Insya Allah Indonesia dengan negara yang luar biasa berkepulauan menjadikan acara ini menjadi pemilu yang luar biasa. Dan hari ini disampaikan bahwa daring atau Zoom jadi solusi di kampus juga masih Zoom, Bu Naili. Jadi kuliahnya masih Zoom. Kelihatannya mahasiswa juga lebih suka Zoom. Dia tidak perlu berangkat ya, tinggal beliin paket internet aja dan beberapa waktu dikasih paket dari kementerian, jadi tidak bayar lagi. Saya kira ini menjadi sebuah pikiran baru bahwa tatap muka dengan online itu sebetulnya sama. Jadi kalau ada televisi yang sangat lebar, itu saya kira 40 mahasiswa bisa dilihat dalam satu televisi. Kalau biasanya kan dosen tuh melihat ada yang ngantuk itu agak ewohan. Nanti kalau mahasiswa ngantuk di videonya itu akan kelihatan teman-temannya. Oh ini tidur. Jadi alhamdulillah Zoom ini menjadi solusi hikmah yang luar biasa dari pandemi menjadi sebuah pemikiran peradaban baru akan hadirnya digitalisasi dalam sisi kehidupan. Terima kasih sekali lagi atas nama UMKU, kami ucapkan terima kasih atas kepercayaannya KPU menjadikan UMKU sebagai salah satu sarana atau salah satu media untuk bersilaturahmi untuk menyampaikan tentang pemilihan umum. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Agar acara berjalan lancar, marilah kita bersama-sama membaca doa yang akan dipimpin oleh Saudara Aris Kurniawan. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk dan ikhlas menurut agama masing-masing. Jikalau saya memandu secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami aturkan kepadamu pagi ini selain bersyukur atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau berikan, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan webinar ini. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik, dan hidayah buat kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, bangkit semangat kami dalam meningkatkan kualitas tugas kewajiban kami, sehingga kami bisa bekerja secara profesional, proporsional, sebagai bukti syukur penghambaan kepadamu. Ya Allah yang Maha Pengetahui, anugerahlah kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan, serta kekuatan untuk mampu mengamalkan ilmu yang telah Engkau berikan. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa orang-orang yang telah berjasa kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya, memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi dengan tema Demokrasi di Indonesia Sudah Idealkah? Acara akan kami serahkan kepada moderator hari ini, Bapak Ahmad Khalil, MPD. Kami silakan. Saya masih di perjalanan, mohon izin, mungkin tidak bisa ikuti dulu. Atur suwun, Bu Nek. Atur suwun, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Ketua KPU Kabupaten Kudus, Bu Nelly Syarifah, SPSI. Juga yang kami hormati seluruh anggota KPU Kabupaten Kudus, serta jajaran KPU di Kabupaten Kudus. Juga yang kami hormati Pak Rektor Universitas Muhammadiyah Kudus, Pak Rusnoto, SKM Mkes Epid, serta jajaran dari Sivitas Unku yang juga para peserta yang berkesempatan bisa mengikuti webinar pada kali ini yang saya muliakan dan juga saya bahagiakan. Dalam webinar kali ini kita akan berbicara terkait demokrasi di Indonesia sudah idealkah. Nah, tadi sudah sempat disinggung sama Bu Ketua KPU Kabupaten Kudus, Bu Nelly Syarifah, dan juga Pak Rektor bahwa pemilu besok di tahun 2024 itu benar-benar rumit, sehingga butuh pengetahuan mulai dari sekarang supaya nanti tidak kaget. Termasuk juga demokrasi yang di Indonesia ini berbeda dengan Malaysia seperti yang disampaikan tadi Pak Rektor. Karena memang di Indonesia ini kita sudah mengalami beberapa kali pergantian macam demokrasi gitu ya. Tercatat paling tidak minimal sudah 3. Yang pertama kita sudah mencoba menerapkan demokrasi parlementer gitu ya, yang istilahnya juga demokrasi liberal. Ada juga yang
demokrasi terpimpin setelah itu, dan sampai sekarang menjadi demokrasi Pancasila dengan era reformasi. Nah, semakin ke sini begitu banyak perubahan yang terjadi di negeri kita ini, dan apakah demokrasi perubahan-perubahan itu juga sudah idealkah? Nah, ini nanti akan kita bahas, kita kulik gitu ya secara detail di sini, karena saya cukup tergelitik pernyataannya Gus Dur gitu ya, bahwa ketika ditanya di Indonesia ini apakah negara liberal? Bukan. Apakah negara kapitalis? Bukan. Apakah negara agama? Bukan. Lantas negara Indonesia negara apa? Negara yang bukan-bukan. Nah, ini nanti kita akan coba ulik bersama narasumber yang luar biasa. Ada Bapak Dhani Kurniawan, SE MSI, yang beliau anggota KPU Kabupaten Kudus, di Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan. Nah, sebelum kita mulai, saya bacakan dulu tatipnya, bahwa ini nanti pemateri akan memaparkan sekitar 30-40 menit untuk materi yang akan disampaikan. Setelah itu kita tanya jawab, bisa via raise hand ataupun via chat ya. Nanti kita buka 1 atau 2 termin pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, monggo dipersilahkan. Oke, sebelum kita mulai juga saya ingin sedikit membacakan kurikulum vitae terkait narasumber pada pagi hari ini. Nama lengkap Bapak Dhani Kurniawan, SE MSI. Ini alamat di Desa Pasuruan Kidul, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Tempat tanggal lahir di Kudus 7 Maret 1983. Pendidikan terakhir di S2 Undip Semarang. Sementara untuk pengalaman pekerjaan beliau di KPU 2 periode yang sekarang 2018-2023 dan periode sebelumnya di 2013-2018. Sebelumnya beliau juga menjadi dosen, ya, dosen di Unisfat Demak. Nah, ini secara singkat kurikulum vitae narasumber yang luar biasa kita untuk pagi ini. Oh ya, dan juga nanti bagi yang bertanya, ada door prize-nya. Ada door prize, ini ada pulsa 50.000 bagi 3 orang pemenang. Nah, ini yang akan diberikan langsung oleh Ibu Ketua KPU Kabupaten Kudus, Bu Naili Sarifah. Jadi silahkan manfaatkan, bisa langsung tanya ke narasumber ataupun via chat. Oke, untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja kita dengarkan pemaparan materi terkait demokrasi di Indonesia sudah idealkah? Langsung dari Bapak narasumber kita, Bapak Dhani Kurniawan. Monggo Pak Dhani Kurniawan untuk memaparkan materinya. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Alan. Suara saya jelas nggih? Siap, jelas ya. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Yang kami hormati Ketua KPU Kabupaten Kudus, Bu Naili Sarifah, beserta kawan-kawan komisioner KPU Kabupaten Kudus, Bapak Sekretaris dan jajaran sekretariat. Yang kami hormati pula Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Kudus, Pak Rusnoto, beserta seluruh jajaran dan sivitas akademika UMKU. Yang kami hormati pula peserta webinar pada kesempatan pagi hari ini, yang temanya ini cukup berat sekali, karena ini berkaitan dengan harus dikaji secara menyeluruh, karena temanya ini adalah demokrasi di Indonesia sudah idealkah? Pertanyaan sudah idealkah ini sangat berat untuk dijawab. Ini kan
belum tentu ideal bagi saya, belum tentu ideal bagi yang lainnya. Jadi ini tema yang cukup berat. Kemarin pada saat moderator Mas Alan menyampaikan tema ini ke saya, wah ya ini temanya kok luar biasa ini. Ya, Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa umku yang berbahagia, izinkan saya untuk menyampaikan materi. Kita belajar bareng saja, temanya belajar bareng, sharing terkait dengan demokrasi ini. Saya memandang dari sisi penyelenggara, bagaimanapun saya jadi sudah disampaikan, saya dari penyelenggara, jadi saya menyorotinya dari penyelenggara. Makanya ideal apakah dari sisi penyelenggara atau dari sisi yang lain, tapi saya akan menyorotinya dari sisi penyelenggara. Nanti monggo seandainya ada kajian-kajian atau ide-ide yang di luar penyelenggara ini yang terkait dengan apakah sudah ideal atau belum demokrasi di Indonesia ini. Nanti kita bisa sharing bareng. Jadi syukur-syukur nanti ada misal dari pengamat atau praktisi atau mungkin dari adik-adik mahasiswa sendiri mungkin punya beranggapan yang berbeda, punya pendapat lain, atau bahkan kemarin yang sudah baru jadi pemilih pemula, artinya yang kemarin itu karena mungkin mahasiswa ini kan tidak hanya yang dari Kudus ya, ada yang dari Demak. Nah, mungkin kemarin 2020 sudah mengalami pemilih pemula terkait dengan pemilihan kepala daerah, mungkin itu nanti bisa kita sharing bersama. Mohon operator bisa kita lanjut ya untuk materinya. Ya, terkait demokrasi tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Rektor ya. Jadi Demos dan Kratos ini. Ya, saya tidak mengulanginya lagi. Jadi sebenarnya demokrasi ini adalah kekuasaan di tangan rakyat, ya, kayak gitu, yang mencakup semua sektor sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Nah, berbicara demokrasi, kalau di Indonesia ini kita mengenal pemilu. Makanya dari sisi penyelenggara saya akan membahasnya terkait dengan kepemiluan. Lanjut, Mbak Mas atau Mbak ini operatornya. Nah, demokrasi di Indonesia ini ada 4. Yang pertama di awal Orde Lama, yaitu dengan demokrasi terpimpinnya antara tahun 1945 sampai 1959, ya, di mana demokrasi liberal atau parlemen ini menonjolkan peran parlemen serta partai-partai politik. Nah, jadi pada saat itu peran parlemen ini sangat menonjol. Kemudian yang kedua adalah demokrasi terpimpin, itu antara tahun 1959 sampai 1965. Nah, pada masa ini memang ditandai dengan dominasi presiden dan terbatasnya peran dari partai politik. Jadi di situ masih ada pengaruh-pengaruh paham-paham komunis dan juga peran ABRI ya, sebagai unsur sosial politik pada masa itu. Kemudian yang ketiga adalah demokrasi Pancasila Orde Baru tahun 66 sampai 98. Ya, mungkin kalau Orde Baru ini adik-adik mahasiswa entah kelahiran tahun 2000 ya tidak mengalami Orde Baru. Tapi pada masa demokrasi Pancasila Orde Baru ini merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Jadi landasan
formalnya pada saat itu adalah Pancasila, Undang-Undang UUD 45, dan juga ketetapan MPR. Ya. Ini demokrasi Pancasila pada saat Orde Baru. Namun dalam perkembangannya itu peran presiden memang semakin dominan pada saat itu terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Nah, kemudian selanjutnya adalah demokrasi Pancasila pada masa reformasi. Nah, tahun inilah kemudian pada saat reformasi muncullah yang namanya multipartai pada saat itu. Jadi banyak permunculan partai-partai politik sebagai kekuatan baru. Nah, nantinya akan mengembalikan perimbangan kekuatan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Artinya seperti itu. Lanjut, Mbak. Nah, perwujudan demokrasi di Indonesia. Jadi yang pertama, seluruh keputusan itu ditetapkan oleh pemerintah. Jadi segala keputusan ini berlandaskan atas aspirasi dari kepentingan warga negara, bukan berdasarkan atas kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian menerapkan ciri konstitusional. Hal ini berkaitan dengan kehendak, kepentingan, kekuasaan rakyat dalam bidang hukum. Kemudian mempunyai perwakilan rakyat. Kita tahu di Indonesia ini punya lembaga legislatif, kalau di tingkat pusat ya DPR, tingkat kabupaten kota itu, provinsi itu DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Sehingga urusan kekuasaan dan kedaulatan rakyat ini bisa diwakilkan kepada para anggota dewan terpilih yang dipilih melalui pemilihan umum. Kemudian menyelenggarakan pemilihan umum, pesta rakyat. Pemilu ini sering ada istilah itu pesta rakyat. Pesta rakyat ini secara skala berkala, kalau sesuai dengan undang-undang itu secara 5 tahunan, sehingga terpilih perwakilan atau pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan. Nah, tadi juga Pak Rektor sudah menyinggung, ya berbeda pilihan, biarlah itu menjadi sebuah dinamika, tapi jangan sampai itu berlalu laut, karena gara-gara pilihan yang berbeda. Kemudian terdapat sistem kepartean. Partai ini adalah sarana atau media untuk melaksanakan sistem demokrasi. Kita tahu terakhir kemarin pemilu 2019, partai peserta pemilunya ada 16 partai politik. Nanti di 2024 kita tunggu ada berapa partai politik peserta pemilu. Dan tahapannya insya Allah karena ini baru tahap pembahasan di baik pemerintah, DPR maupun penyelenggara pemilu, ini baru pembahasan terkait dengan hari pemungutan suara, sehingga nanti bisa dibuat terkait dengan tahapannya. Kita lihat nanti tahapan pendaftaran partai politiknya nanti kapan, ya. Nah, kita tunggu. Dan nanti peserta pemilunya, partai politik peserta pemilunya itu siapa saja juga akan kita tunggu. Apakah ada penambahan partai politik baru atau tidak, seperti itu. Lanjut, Pak. Nah, pemilu di Indonesia ini kita mengalami beberapa kali pemilu. Pemilu Orde Lama itu pertama kali pemilu setelah kita merdeka 10 tahun, ya, 10 tahun merdeka, ya. Kita menyelenggarakan pemilu di tahun 55. Ada 2 pemilu waktu itu, tanggal 29 September, itu adalah untuk memilih DPR, kemudian tanggal 15 Desember untuk memilih anggota konstituante.
Ini berbeda. Jadi kalau pemilu DPR ini jumlahnya pada saat itu adalah 260 anggota. Kemudian yang untuk konstituantanya ini 2 kali lipat dari DPR, ada 520 ditambah 14 dari wakil golongan minoritas yang dipilih oleh presiden. Tugasnya juga berbeda. Kalau konstituante ini adalah Dewan Perwakilan yang bertugas untuk membentuk konstitusi, dia membentuk konstitusi baru bagi Indonesia untuk menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara UDS tahun 1950. Dia ada dua pemilihan, bulan September dan bulan Desember. Nah, peserta pemilunya ya, untuk anggota DPR itu diikuti 118 peserta yang terdiri dari 36 partai politik, 34 ormas, dan 48 perorangan. Nah, konstituante diikuti 91 peserta yang terdiri dari 39 parpol, 23 ormas, dan 29 perseorangan. Nah, ini Nah, ini juga KPU juga sedang menelusuri ini beberapa dokumen-dokumen file-file terkait dengan pemilu pertama kali, pemilu tahun 1955. Mungkin kalau nanti ada dari teman-teman mahasiswa atau mungkin dari orang tua ada dokumen-dokumen terkait dengan pemilu pada saat Orde Lama ini, sungguh nanti bisa diinformasikan ke KPU. Jadi kita sangat berterima kasih kalau ada dari teman-teman atau dari pegiat pemilu mungkin yang memberikan informasi terkait dengan pemilu, terutama di masa Orde Lama. Lanjut, Mbak. Selanjutnya adalah pemilu pada masa Orde Baru, antara tahun 71 sampai dengan tahun 97. Nah, pada masa Orde Baru ini kita mengalami 6 kali pemilu. Yang pertama itu tahun 71, kemudian tahun 77, tahun 82, tahun 87, tahun 92, dan terakhir tahun 97. Ini pada saat pemilu Orde Baru. Lanjut, Mbak. Kemudian selanjutnya adalah pemilu pada saat masa reformasi. Nah, ini pemilu 99 sampai 2019 nanti biar selaras materinya. Nah, di pemilu 99 ini merupakan pemilu pertama kali ya pada masa reformasi pada saat itu dengan adanya multi partai tadi. Jadi peserta pemilunya waktu itu adalah 48 partai politik. Dilaksanakan pada tanggal 7 Juni tahun 99. Ya. Dengan sistem pemilu masih sama, ya, proporsional. Ya, jadi sistem perwakilan berimbang untuk penentuan calon terpilihnya. Kemudian pemilu tahun 2004, ya, setelah 99 kita 5 tahun 2004. Nah, ini adalah pemilu yang pertama kali memungkinkan rakyat untuk memilih langsung wakil mereka yang duduk di DPR. Duduk di DPR, DPRD, ya, baik provinsi maupun kabupaten, dan DPD. Begitu pula untuk memilih calon presiden dan wakil presidennya. Ini pemilu tahun 2004. Ya, pemilihan langsung. Jadi di 2004 itu ada 3 kali pemilu. Ya. Pemilu legislatif artinya untuk memilih DPR, DPD, DPRD, kabupaten, kota, dan provinsi itu pada tanggal 5 April. Biasanya kita istilahkan pileg atau pemilu legislatif. Kemudian pilpresnya tanggal 5 Juli. Itu karena pesertanya itu adalah 4 waktu itu, 4 calon. Kemudian dilakukan pilpres tahap kedua, pada tanggal 20 September yang pesertanya waktu itu adalah pasangan calon
Ibu Mega dan Pak Hasyim Muzadi, dan juga Pak SBY dan Pak Yusuf Kala untuk ikut ke Pilpres putaran kedua. Kemudian yang menjadi calon terpilih waktu itu adalah Pak SBY dan JK. Nah, ini pertama kali kita menyelenggarakan pemilu secara bisa memilih secara langsung presidennya. Lanjut, Mbak. Nah, kemudian pemilu tahun 2009. Nah, ini juga masih sama, kita langsung bisa memilih presiden secara langsung. Jadi juga ada 2 kali pemilihan. Pileknya atau pemilu legislatifnya itu tanggal 9 April, kemudian yang untuk pilpresnya tanggal 8 Juli tahun 2009. Nah, untuk peserta pemilunya ini juga juga masih yang terdiri dari 38 partai politik, itu adalah partai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh. Di Aceh itu ada partai politik lokal. Pada 2009 waktu itu ada 6 partai politik. Pilpres ada 1, sehingga penetapan calon terpilihnya untuk pemilu tahun 2009 itu adalah Pak SBY dan Pak Budiono. Lanjut, Mbak. Kemudian pemilu tahun 14 ini juga halo, operator tolong. Nah, pemilu tahun 2014 ini juga kita memilih pemilu legislatif dan juga pemilu presiden. Nah, ada dua di tahun yang sama, ini di bulan yang berbeda, di bulan April dan bulan Juli. Ini juga partai politiknya sudah mengerucut, 12 partai politik nasional dan 3 partai politik lokal Aceh. Untuk calon presidennya waktu itu hanya 2 pasang calon, yaitu Pak Prabowo Subianto dan Pak Hatta Rajasa, serta Pak Joko Widodo dan Pak Yusuf Kala. Untuk calon terpilihnya Pak Joko Widodo dan Pak Yusuf Kala. Nah, ini yang pemilu 2014. Kemudian pemilu tahun 2019 yang baru hangat-hangatnya kemarin itu, yang dinamikanya luar biasa. Kenapa dinamikanya luar biasa? Karena di pemilu tahun 2019 ini adalah pemilu serentak, di mana pemilu legislatif dan pemilu presidennya di hari yang sama, yaitu pada saat tanggal 17 April tahun 2019. Ini mungkin peserta webinar ini sudah ada yang mengikuti di 2019, pasti merasakan dinamika pemilu tahun 2019 kemarin. Luar biasa, baik dari sisi penyelenggara maupun dari sisi pemilih. Di pemilu 2019 kemarin itu ada 16 partai politik nasional dan juga 4 partai politik lokal Aceh. Pilpresnya, kemudian pasangan calon Pak Joko Widodo dan Pak Prof. Amin, dan juga Pak Prabowo Subianto dan Pak Sandiaga Uno. Nah, ini luar biasa pemilu 2019. Nah, pertama kali bagaimana proses mulai dari awal tahapan sampai dengan proses rekapitulasinya juga luar biasa, pengalaman yang mungkin akan terkenang untuk tahapan pemilu 2019 ini, karena pemilunya serentak. Ke depan juga di 2024 juga kita akan merasakan lebih wow lagi, karena di tahun itu juga ada
pemilu serentak, pilek dan pilpres, dan juga ada pemilihan. Yang ini adalah pemilihan kepala daerah 2024. Jadi nanti yang sebagai pemilih pemula ini juga suatu pengalaman yang berharga, karena pertama kali di tahun yang sama itu kita mengalami pemilu dan pemilihan. Selanjutnya Mbak, selanjutnya. Nah, di samping pemilu, jadi berbicara soal demokrasi ini, selain pemilu, kita juga ada yang namanya pemilihan kepala daerah. Di regulasi bahasanya pemilihan. Kalau kita biasanya mengistilahkan pilkada, pemilihan kepala daerah. Nah, pemilihan ini juga memberikan kesempatan bagi kita untuk memilih anggota eksekutif, dalam hal ini adalah gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota secara langsung. Ya. Jadi nanti pemilih, seperti kalau di kemarin terakhir ini juga pemilihan kepala daerah yang saya pikir pengalaman yang luar biasa juga, pemilihan kepala daerah di masa pandemi. Nah, ini juga satu kenangan yang baik itu sebagai penyelenggara maupun pemilih yang melaksanakan pemilihan itu di masa-masa pandemi. Lanjut, Mbak. Nah, kemudian baru kita diskusi terkait apakah dari berbicara soal demokrasi, soal pemilu tadi sudah ideal atau belum. Nah, ini sangat berat. Ya. Ini sangat berat. Kita lihat dari sisi mana dulu. Apakah dari sisi, lanjutnya Mbak, apakah dari sisi penyelenggara, ya kan? Bisa dari sisi pemilih, bisa dari sisi peserta pemilu, atau bisa sisi dari masyarakat atau stakeholder. Pasti mempunyai penilaian yang berbeda-beda. Saya melihatnya dari sisi penyelenggara seperti tadi yang saya sampaikan. Jadi, dari sisi penyelenggara, yang namanya pelaksana undang-undang, kita sebagai penyelenggara itu baik. Penyelenggara ini kan ada KPU, Bawaslu, dan juga DKPP terkait dengan kode etiknya. Nah, terkait dengan tahapan pemilu, saya pikir sebagai penyelenggara memang kita harus karena pelaksana undang-undang itu kita akan melaksanakan secara profesional dan berintegritas. Kuncinya di situ, kata profesional dan integritas. Nah, bagaimana kita menciptakan pemilu ini, kita menghasilkan pemilu ini tidak hanya dari sisi kuantitas hasil pemilunya, kuantitas ini apakah tingkat partisipasinya tinggi, tetapi juga kita harus melihat juga kualitas pemilunya. Bagaimana proses ini berjalan, dinamika, suasana politik di daerah seperti apa, ini juga kita harus jaga. Dan juga tidak lupa integritas dari penyelenggara itu juga harus kita jaga. Maka dari itu biasanya itu ada istilah di penyelenggara itu, integritas itu harga mati. Integritas penyelenggara itu adalah harga mati. Nah, itu kalau saya melihat dari sisi penyelenggara. Nah, dari sisi pemilih seperti apa? Nah, itu dari pemilih. Kalau dari pemilih, dari kacamata penyelenggara, karena pemilih ini adalah bagian dari tahapan, ya, terutama di tahapan pemutakhiran data pemilih, hak pemilih harus kita kita akui. Jadi selama itu pemilih sesuai dengan syarat, artinya 17 tahun kemudian atau sudah menikah, tidak sebagai anggota TNI Polri, ini pemilih tersebut memang harus kita masukkan ke dalam data pemilih. Ini juga bagian dari demokrasi, bagaimana pemilih ini memberikan hak politiknya untuk memilih. Nah,
Tetapi apakah nanti hasilnya seperti apa, itu dari sisi pemilih nanti yang bisa. Mungkin nanti teman-teman yang peserta webinar bisa memberikan wacana seperti apa. Kemudian dari peserta pemilunya, dari peserta pemilu, tentunya peserta pemilu ini ada dua, dari partai politik maupun kalau pemilihan kepala daerah berarti dari calon kepala daerah. Ini bagaimana? Apakah demokrasinya sudah ideal atau belum? Mungkin dari kacamata peserta pemilunya juga punya pandangan tersendiri. Nah, sangat menarik seandainya pada webinar kali ini itu juga ada, misalnya ada pembanding dari praktisi atau pengamat di luar dari penyelenggara ya, karena memang kita ini sebagai penyelenggara. Atau juga bisa dilihat dari sisi masyarakat atau stakeholder. Bagaimana peran pemerintah daerah, pemerintah pusat, bagaimana peran kementerian, misalnya Kementerian Dalam Negeri terkait dengan data-data pemilih, terkait dengan keamanan, ya, TNI Polri, dan sebagainya. Peran Ormas, peran OKP, peran mahasiswa, sivitas akademika, dan sebagainya. Nah, ini juga karena sekali lagi tema ini sangat luas berkaitan dengan ideal ini. Nah, selanjutnya Mbak. Nah, untuk selanjutnya, maka dari itu demokrasi ini untuk kita semua. Demokrasi ini untuk semua. Untuk penyelenggara, untuk peserta, untuk pemilih, untuk stakeholder, untuk semua. Ya. Maka dari itu, selanjutnya Mbak, slide selanjutnya. Maka dari itu, kita hanya bisa berpesan. Kalau adik-adik ini, karena ini mahasiswa kan, saya juga ikut mengimbangi mahasiswa. Tolong sampaikan ya, bahwa ada hal yang lebih penting daripada sekedar merindu, yaitu merawat semangat dan menjaga demokrasi dengan menggunakan hak pilih. Maka dari itu, mari pemilu di 2024 nanti, ya, kita gunakan hak pilih kita jaga demokrasi kita, ya, tentunya dengan demokrasi yang sehat, kondusif, sehingga menghasilkan pemilu atau menghasilkan calon yang memang secara kuantitas dan kualitas itu juga baik. Mungkin itu yang sedikit gambaran terkait dengan dengan tema kali ini, demokrasi Indonesia sudah idealkah atau belum? Tapi sekali lagi memang saya memandangnya adalah dari sisi penyelenggara. Kita silakan sharing, kita belajar bareng. Saya juga ingin mendengar pendapat juga terkait dengan ideal ini, tapi dari sisi yang lain, dari sisi mahasiswa atau dari sisi pemangku kepentingan atau peserta webinar yang lain. Saya kira itu Mas Ahmad Khalil. Untuk waktu selanjutnya saya kembalikan ke Mas Khalil selaku moderator. Terima kasih. Monggo Mas. Ya, terima kasih banyak Pak Dhani Kurniawan, luar biasa pemaparan yang begitu bagus ya, dan sangat mencerahkan bagi kita semua, terutama juga bagi peserta webinar kali ini yang apalagi belum pernah merasakan pemilu. Nah, ini juga merupakan ilmu penting bagi kita semua terkait demokrasi, sehingga kita nanti bisa menentukan ketika nanti di pemilu 2024 nanti akan seperti apa, kita akan bersikap bagaimana. Jadi seperti yang disampaikan Pak Dhani tadi, bahwa ketika kita bicara apakah demokrasi itu sudah ideal, dari kacamata penyelenggara kita tetap berusaha untuk melakukan yang terbaik, integritas dan sebagainya. Nah, dari sisi yang lain, peserta pemilu, masyarakat maupun pemilih, nah itu akan berbeda-beda. Tapi tentunya yang terpenting adalah di sini bahwa demokrasi itu sekali lagi adalah untuk semuanya gitu ya. Dan yang penting lagi bagi peserta merawat semangat dan menjaga demokrasi itu sangat penting. Jadi suaramu itu penting gitu ya. Ya, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Sekali lagi, ini nanti kita akan pilih 3 penanya yang
kita anggap terbaik untuk mendapatkan pulsa masing-masing 50.000. Jadi silakan, sebelum saya baca pertanyaan via chat, mungkin ada yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kita. Mumpung ini ada Bapak Dhani yang sudah bisa meluangkan waktunya untuk bergabung dalam webinar kali ini. Monggo bisa raise hand bagi peserta yang ingin bertanya via langsung kepada narasumber. Oke, ada? Ya. Bisa raise hand atau mungkin bisa munculkan suaranya. Monggo. Oke. Kalau belum, sambil menunggu ya. Ini sudah ada yang bertanya via chat ini, Pak Dhani, bahwa ini yang pertama, ini dari Mas Devansa Habil. Devansa Habil, ini maaf izin bertanya, apakah dalam penyelenggaraan pemilu pernah terjadi manipulasi suara dan bagaimana cara meminimalisir atau mencegah manipulasi suara agar tidak terjadi? Terima kasih. Ini pertanyaan dari Mas Devansa. Ini langsung aja kita dua, nanti bisa dijawab sama Pak Dhani. Yang kedua dari Mas Aldimas ya, Mas Aldimas. Bagaimana tanggapan Bapak tentang korupsi itu berawal dari pemilu atau pilkada yang mana paslonnya itu rata-rata menggunakan money politik agar terpilih, di mana ada paradigma masyarakat tidak ada uang tidak nyoblos, lawe labos gitu ya, tidak ada duit tidak nyoblos. Sedangkan di demokrasi kita itu yang 51% mengalahkan 49%. Oke, mungkin itu dua dulu bisa dijawab sama narasumber kita, Mas Dhani. Monggo, Mas Dhani. Ya, terima kasih Mas Alan. Terkait dengan manipulasi suara, ini menarik ini. Ini isu yang selalu selalu terjadi. Setiap ada penyelenggaraan pemilu itu manipulasi suara. Kebetulan saya mulai tahun 2013 sampai dengan periode ini itu saya di divisi teknis. Jadi saya ini termasuk orang yang istiqomah dari 2 periode di divisi teknis terus yang juga membidangi terkait dengan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi. Manipulasi suara ini memang selalu terjadi isu-isu seperti itu, bahkan sampai juga disidangkan di Mahkamah Konstitusi. Ini juga penggelembungan suara, kemudian dan sebagainya terkait dengan hasil pemilihan. Nah, sebenarnya bukan manipulasi suara ya, istilahnya bukan manipulasi suara. Pada saat penghitungan suara, tentunya yang namanya manusia, ya, karena pada saat sampai saat ini untuk proses penghitungan suara di pemilu maupun pemilihan kepala daerah di pilkada ini kita masih menggunakan sistem manual, walaupun ada aplikasi. Kalau kemarin itu kita menggunakan Silon misalnya, Situng, kemudian di pilkada kemarin ada Sirekap, tapi itu hanya sebagai alat bantu, tidak sebagai alat penghitungan secara resmi, hanya sebagai alat bantu. Nah, dengan dinamika penghitungan suara yang begitu melelahkan, tentunya ada hal-hal teknis terkait dengan penulisan di dalam formulir, karena manual itu tadi, sehingga formulir ini juga berangkap-rangkap. Artinya rangkap-rangkap ini adalah nanti formulir yang pertama nanti masuk kotak, formulir kedua untuk saksi, formulir ketiga untuk pengawas, kemudian ada yang untuk ditempel, nah, untuk rekap di KPU dan sebagainya. Jadi berangkap-rangkap setiap tahapan. Nah,
dari dinamika itu tentunya kita sebagai manusia pastinya ada kesalahan. Ada kesalahan. Baik itu bisa terjadi kesalahan hitung, kesalahan penghitungan, bisa saja kesalahan menulis. Artinya setelah dihitung, kemudian ditulis di plano, nah itu pada saat kita menyalin, itu ada kesalahan semacam. Nah, bagaimana cara mengatasi itu? Kita sudah punya regulasi. Cara mengatasinya itu karena tahapan penghitungan suara ini adalah berjenjang, maka cara pembetulannya adalah satu tingkat atau satu jenjang di atasnya, dan itu berdasarkan pleno secara terbuka. Jadi proses penghitungan dan rekapitulasi ini adalah terbuka untuk umum. Silakan, tidak hanya petugas dari penyelenggara saja yang boleh masuk, tetapi juga masyarakat itu bisa melihat. Kalau masuk ke ruangan memang terbatas, hanya penyelenggara, tetapi masyarakat ini bisa melihat. Bahkan regulasi mengatur itu bisa mendokumentasikan, biasanya mendokumentasikan. Dokumentasi ini bisa foto, bisa video. Maka tidak di situ tertulisnya mendokumentasikan. Nah, bisa mendokumentasikan masyarakat. Itu sebagai kontrol dari masyarakat dalam proses penghitungan dan rekapitulasi. Nah, kalau memang terjadi kesalahan, maka di tahapan satu tingkat di atasnya itulah kita proses pembetulan. Jika masih terjadi selisih, misalnya setelah ternyata dibuka masih terjadi selisih, nah, kuncinya adalah ada di plano penghitungan. Yang besar itu yang bentuknya penulisannya secara toli atau garis-garis nanti 5 kemudian di tali itu. Nah, prosesnya di situ. Nah, dari pembetulan itulah kita buat berita acara dan juga kita sampaikan kepada pengawas dan juga kepada saksi. Baik itu saksi dari partai politik maupun dari saksi calon kalau itu pilkada. Nah, itu jadi tidak ada istilah itu manipulasi suara, tetapi memang yang namanya sebuah kompetisi, yang namanya sebuah pemilu ini kan kompetisi, kompetisi dalam tanda kutip ya, bukan berarti kompetisi itu pertandingan lah, dan sebuah pertandingan. Ada yang menang dan kalah, tetapi secara umum itu biasanya yang kalah itu kan bagaimana berusaha agar karena memang diatur haknya, silakan kalau memang dirasa ada kesalahan bisa melakukan gugatan hukum, misalnya kalau soal hasil pemilu ya dilakukan di Mahkamah Konstitusi macam itu. Nah, ini yang sebenarnya yang real. Jadi tidak ada manipulasi suara, karena tidak mungkin manipulasi suara. Misal logikanya, Mas Ahmad Khalil ini memperoleh suara 6 misalnya. Pada saat di TPS itu dia 6. Kemudian di plano juga tertulis 6. Nah, nggak akan mungkin pada saat rekap di tingkat berikutnya 6 itu akan hilang misalnya seperti itu, berpindah ke orang lain. Nah, padahal di situ kan pada saat penghitungan di TPS pun itu masyarakat juga melihat, bisa mendokumentasikan semacam itu. Jadi untuk manipulasi suara, saya pikir istilah manipulasi suara kalau kesalahan ya, tapi memang kita punya mekanisme regulasi untuk mengatur bagaimana kita merevisi atau melakukan ralat terkait dengan kesalahan itu. Tapi untuk manipulasi suara, saya belum pernah menemukan manipulasi suara selama saya di divisi teknis. Nah, ini caranya seperti itu. Kemudian terkait dengan money politik, yang tadi istilahnya nggak ada nggak obos itu. Nah, terkait dengan kita harus membedakan terkait dengan money politik ini. Kita harus membedakan mana yang money politik, mana yang cost politik.
Kalau itu kos politik, biaya politik, ya. Jadi setiap peserta pemilu itu diwajibkan dia melaporkan dana kampanyenya. Jadi ada 3 tahapan. Awal, ya, LADK biasanya, laporan awal dana kampanye. Dan itu di rekeningnya adalah rekening khusus, namanya Reksus, rekening khusus, tidak rekening pribadi. Reksus namanya, rekening khusus. Atas nama calon atau kalau partai politik atas nama partai politik. Di dalam Reksus, LADK awalnya berapa, kemudian LPD, laporan penerimaan sumbangan LPSDK, ada sumbangan berapa, sumbangan ini bisa dari perorangan, bisa dari badan usaha, itu berapa, dan ada maksimalnya bantuan itu juga harus dilaporkan, ya. Kemudian laporan penerimaan dan pengeluaran LPPDK itu juga selama kampanye itu berapa dana masuk, berapa dana keluar, itu juga dilaporkan, sehingga akhirnya jadi LPSDK, laporan akhir dana kampanye. Di akhir nanti akan diaudit oleh akuntan publik. Nah, itu kalau kos politik. Nah, kalau yang money politik ini kan di luar kos politik itu, di luar kos politik itu. Memang kita harus menghapus yang namanya money politik itu. Pertanyaannya sekarang adalah money politik ini kan seolah-olah gini. Kalau di dalam aturan itu kan baik yang menerima maupun memberi itu kan kena semua, ya kan? Itu akan terkena hukum semua, baik yang menerima maupun memberi. Nah, pertanyaannya, kalau seandainya adik-adik ini menerima atau orang tua kita lah yang menerima, misalnya satu rumah dikasih satu dikasih orang tua, kira-kira berani tidak kita melaporkan kepada misalnya pengawas pemilu, karena di situ ada Panwaslu, ada Bawaslu. Oh, saya menerima uang, Pak. Kira-kira berani tidak? Ini pertanyaan yang sampai saat ini nih, pertanyaan yang harus tanda tanya besar. Kalau kita menerima semacam itu, berani tidak? Nah, kalau kita berani berarti hebat, kan gitu. Makanya Bawaslu kan gitu, berani lapor hebat. Nah, sampai saat ini itu kan orang yang menerima itu kan tidak berani lapor, karena dalam regulasi memang baik pemberi maupun penerima akan kena hukum. Kita cara mengkikisnya harusnya dari diri kita sebenarnya. Kita berani enggak semacam itu? Karena memang money politik ini terutama pemilihan kepala daerah, terutama lagi kalau kita pemilihan kepala desa misalnya. Wah, ini luar biasa. Nah, maka dari itu padahal kalau berbicara mengenai dana kampanye atau kos politiknya, itu sudah dibatasi. Ada pembatasannya. Kemudian juga alat peraga kampanye. Regulasi saat ini juga mengatur alat peraga kampanye itu difasilitasi oleh KPU. Berapa baliho, berapa leaflet, berapa flyer, berapa spanduk, umbul-umbul itu sudah difasilitasi. Harapannya memang kos politik dari peserta pemilu ini sedikit turun. Nah, maka dari itu mari, dan saya balik bertanya kalau terkait dengan money politik, kira-kira itu tadi, kira-kira kalau kita menerima, apakah kita berani melaporkan? Itu kalau kita. Nah, kalau yang menerima orang tua kita dititipkan misalnya, karena biasanya itu kan sabet-sabet itu kan nitip nonik ke orang tua misalnya. Ini berapa hak pilih satu rumah misalnya. Oh, ada 4 kali berapa A semacam itu kan. Ke orang tua. Nah, mari kalau kita memang ingin mengikis, kita ingin kualitas pemilu kita itu bermartabat, kita harus berani mengikis yang namanya politik transaksional itu. Nah, saya yakinlah adik-adik mahasiswa ini masih punya
punya jiwa, punya idealisme tinggi, karena ini kan adik-adik mahasiswa ini punya visi ke depan, idealisme tinggi, punya harapan bahwa Indonesia nanti ke depan seperti apa. Kita harus pintar, kita harus pandai, kita harus menjadi kalau jadi pemilih ya kita harus menjadi pemilih yang cerdas. Kita tinggalkan politik transaksional. Mungkin itu Pak Ahmad Khalil. Siap, terima kasih Pak Dhani. Ini luar biasa tadi 2 pertanyaan. Ini masih ada lagi 2 pertanyaan via chat ini, ya. Jadi dari yang pertama dari Mas Suparjo, pemilu di Indonesia sudah idealkah? Tema ini menarik, ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana secara komparatif pemilu di Indonesia dari negara berkembang dan pemilu di Amerika dari negara maju serta pemilu di Mesir dari negara berkembang? Dari 3 negara tersebut itu, apakah pemilu di Indonesia ini sekarang paling ideal? Nah, ini dari Mas Suparjo. Dan yang berikutnya dari Mbak Lisa Mokoginta. Namanya bagus sekali nih, Mokoginta. Ini semi Korea ini mungkin ya. Sebagaimana yang disampaikan narasumber, melihat idealnya demokrasi dalam konteks pemilu, menurut saya dari sisi pemilih hasilnya sangat mengecewakan. Itu ketika mayoritas pemilih tingkat pendidikannya rendah dan lagi miskin, yang kemudian dimanipulasi elit politik dengan berbagai cara. Bahkan menurut Brennan, pengajar ilmu politik di Universitas Georgetown, pernah menulis dalam bukunya, sebagian besar masyarakat yang datang ke bilik suara adalah mereka yang sesungguhnya buta politik. Nah, ini bagaimana tanggapan dari Pak narasumber terkait hal ini? Monggo Mas Dhani, ada 2 pertanyaan lagi tadi dari Mas Suparjo dan Mbak Lisa Mokoginta. Ya, terima kasih Mas Awan. Kalau kita berbicara komparatif ya, mengkomparasikan, ini kita harus mengkomparasikan dengan sistem pemilu yang sama. Kalau kita mengkomparasikan antara Indonesia dengan tadi Amerika dan sebagainya, itu sistem pemilunya kan berbeda. Artinya kalau di Indonesia kita menggunakan sistem one man one vote, ya, one man one vote. Kemudian kalau di Amerika ini juga keterwakilan kan, terwakilan. Sistem tata cara pemilihannya juga kita berbeda. Kita berbeda. Nah, kalau yang di Amerika itu atau bahkan kemarin juga saya mengikuti pas waktu KPU juga mengikuti webinar itu di beberapa negara itu juga menggunakan sistem misalnya pos macam itu. Amerika juga seperti itu sistemnya pos. Sehingga dari pengamat itu dari pegiat pemilu waktu itu dari NetGrid kalau tidak salah itu juga bisa saja seandainya sistem pemilu di Indonesia ini juga menggunakan sistem pos. Ini untuk warga negara yang ada di luar negeri misalnya. Ya, tidak harus datang ke kedutaan. Misalnya negara luar negeri yang di kepulauan itu. Ya, ini juga harus diatur juga regulasinya nanti seperti apa. Berbicara komparasi kita, nah terkait dengan ideal dan tidak tentunya sekali lagi masalah ideal ini memang masalah rasa. Nah, kalau dari sisi penyelenggara kita rasa memang demokrasi kita ini kita sebagai pelaksana undang-undang ya kita laksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada dengan profesional dan integritas itu tadi. Begitu kalau kita berbicara dengan soal komparasi pemilu, kita harus sama, mengkomparasikan harus sama sehingga kita bisa membandingkannya itu berimbang. Gitu. Semacam kalau kita penelitian misalnya penulisan skripsi misalnya dengan penelitian terdahulu ternyata dengan variabel yang sama dengan yang sekarang itu seperti apa nanti dikomparasi. Gitu. Kemudian yang ini masukan juga saya terima kasih ini dari sisi pemilih berarti Mbak Lisa atau siapa tadi kan dari sisi Lisa Mokoginta ini dari sisi pemilih ya
itu masih sangat mengecewakan, katanya seperti itu. Nah, karena dilihat dari sisi tingkat pendidikan yang rendah, ya kan, dan juga lagi miskin semacam itu. Nah, kemudian ada buku yang menarik juga sebenarnya. Sebagian besar masyarakat yang datang ke bilik ialah masyarakat yang sesungguhnya buta politik. Soal buta politik ini memang agar tidak terjadi seperti itu, KPU sudah berusaha, penyelenggara sudah berusaha. Penyelenggara ini sekali lagi tidak hanya KPU dan tidak hanya KPU ya, tapi juga penyelenggara ini juga berusaha bagaimana kita memberikan sosialisasi mulai dari sebelum tahapan bahkan sampai tahapan pemungutan itu akan berlangsung. Penyelenggara ini sudah memberikan sosialisasi terkait seperti semacam webinar ini juga memberikan gambaran wacana seperti apa. Nah, tetapi kalau hanya itu dilakukan oleh penyelenggara pemilu, hasil yang dicapai tidak akan maksimal. Kita harus mengakui itu. Namanya orang yang sebuah contoh saja lah, misalkan satu perusahaan A misalnya ada produk ini, kalau itu hanya dipasarkan oleh satu perusahaan itu tok, satu marketing itu tok, hasilnya tidak akan maksimal jika dibandingkan dengan misalnya dia punya marketing dan mempunyai luas wilayah yang mencakup lebih luas. Sebenarnya KPU ini juga, penyelenggara ini juga sudah masuk ke dalam segmen-segmen, berbagai macam segmen terkait dengan pendidikan pemilih. Kalau di KPU ini pendidikan pemilih ya, pendidikan pemilih. Kita masuk ke segmen teman-teman disabilitas, teman-teman termarginalkan, teman-teman kaum marginal, bahkan ada saudara-saudara kita sedulur sikap atau kaum kelompok samin itu, kita masuk ke sana. Nah, harusnya teman-teman dari peserta pemilu, dalam hal ini adalah partai politik, juga mempunyai kewajiban yang sama mereka. Apa itu? Pendidikan politik. Pendidikan politik. Jadi masyarakat pun itu juga memiliki kewajiban yang sama juga terkait dengan bagaimana memberikan wacana tentang kepemiluan, terutama mahasiswa, teman-teman mahasiswa ini juga kaum milenial ini. Memang kalau kita berbicara kepemiluan, yang ada di pendidikan atau kurikulum itu biasanya hanya demokrasi. Tetapi secara teknis, tekstual kepemiluannya ini yang belum masuk ke dalam subbab, misalnya mata kuliah kewarganegaraan, kalau di mana perkuliahan, kalau di tingkat sekolah menengah itu ya ada PPKN atau apa. Itu hanya demokrasinya. Tapi secara subtemanya soal kepemiluan ini juga saya kira penting suatu saat kepemiluan ini bisa masuk ke dalam mata kuliah atau mata pelajaran. Nah, ini yang harus kita kerjasama agar buta politik ya. Kalau saya mengambil istilahnya dari penanya tadi, buta politik ini bisa kita minimalisir. Saya punya cerita juga yang saya sangat mencengangkan waktu itu. Jadi di lingkungan pondok pesantren waktu itu memang. Ini saya sedikit cerita karena ini juga terkait dengan buta politik. Di satu lingkungan pondok pesantren itu ternyata dari santrinya itu memang tidak boleh lihat TV, tidak boleh memegang HP, tidak ada media cetak, koran online. Nah, sehingga mereka, saya juga heran waktu itu pas masuk itu juga mereka itu tidak tahu sama sekali. Tahunya ya
Kudus mau akan ada pilkada semacam itu. Tapi siapa calonnya, kemudian latar belakangnya seperti apa, itu juga mereka belum ketahui. Nah, itu juga bagian dari sasaran kita sebenarnya, semacam itu. Jadi ada di Kudus ini, saya tidak perlu menyebutkan pondok pesantren, tapi itu fakta ada. Karena saya mengalami di waktu itu, saya jadi terbengong-bengong, ini yang mau saya sampaikan apa, dari mana dulu, karena memang santrinya ini tidak mengetahui sama sekali. Apa saya harus langsung masuk ke bagaimana tata cara suara sah dan tidak sah? Nggak mungkin, karena calonnya saja belum mengetahui, kapan hari hanya aja belum juga mengetahui, semacam itu. Nah, ini mungkin yang dimaksud buta politiknya semacam itu dari pemilih. Nah, itu tadi mungkin salah satu sharing dari terkait dengan demokrasi yang ideal dari pemilih semacam. Saya hanya bisa menanggapinya semacam itu, Pak Ahmad Tolil. Siap, terima kasih banyak Mas Dhani. Oke, ini luar biasa, semakin menarik saja perbincangan kita dari pagi sampai siang hari ini. Mungkin masih ada waktu, silakan bagi yang masih ingin bertanya via chat ataupun via langsung kepada narasumber, ya silakan di present atau bisa langsung hidupkan audionya untuk komunikasi langsung dengan narasumber jika ingin bertanya. Oke, ini masih ada lagi via chat ini, Mas Dhani. Kita terima pertanyaannya. Jadi silakan bagi yang ingin bertanya masih saya beri kesempatan untuk 2 atau 3 lagi, monggo. Mohon izin bertanya dari Mbak Andin ya ini ya. Mohon izin bertanya, dari sekian tipe demokrasi yang telah diterapkan di Indonesia, dari sisi penyelenggara manakah yang paling ideal dari sekian tipe demokrasi tadi yang sudah diterapkan di Indonesia? Oke, mungkin bisa dijawab, monggo Mas Dhani. Ini yang lain mohon di unmute dulu, Mas Tony Ismail nih. Ini di unmute dulu. Terima kasih Mas Alan ya. Kalau ditanya dari sisi penyelenggara, tentunya sekali lagi apa yang tercantum di dalam regulasi atau undang-undang, itulah yang kita laksanakan. Itulah yang paling ideal, macam itu. Saat ini kan regulasinya memang mengatur demokrasi Pancasila itu dengan sistem pemilu yang proporsional terbuka saat ini, yang untuk pileknya. Jadi, tidak proporsional tertutup seperti pemilu 2004 misalnya. Kita pakai proporsional terbuka. Jadi calon terpilihnya itu yang memang mempunyai suara terbanyak urutan pertama. Nah, itu juga nanti dengan tata cara penghitungan perolehan suara ya. Tentunya tata cara perhitungan suaranya juga berbeda dengan pemilu tahun 2014. Metodenya berbeda. Itu yang kalau ditanya soal dari penyelenggara ya, ini yang saat ini yang ideal karena memang aturannya mengatur seperti itu. Kita tidak bisa sebagai penyelenggara tidak bisa menyerang, enak yang pada saat pemilu 2014 lah, nggak bisa semacam itu. Tapi kita harus karena kita pelaksana undang-undang, jadi regulasi yang saat inilah yang memang harus kita laksanakan. Demokrasi yang semacam inilah yang kita harus laksanakan. Sama seperti nanti 2024 regulasinya seperti apa, kita sebagai penyelenggara ya kita jalankan. Entah itu nanti yang nantinya juga tentunya tahapan antara tahapan pemilu dengan tahapan pilkada ini akan beririsan, akan berhimpitan terus. Jadi itu kalau ditanya tentang dari semua tipe, dari sisi penyelenggara, saya pikir jawaban saya itu. Jadi mana yang karena regulasi saat ini yang mengatur berbunyi seperti itu ya, itulah yang paling ideal bagi penyelenggara untuk dijalankan dengan profesional dan
berintegritas. Macam itu Mas. Siap, terima kasih banyak Mas Dhani. Oke, ini sudah cukup banyak tadi pertanyaan yang disampaikan di forum chat. Oke, mungkin masih ada waktu satu lagi atau ada yang ingin bertanya langsung, monggo. Oke. Ya, sekali lagi sebelum diakhiri saya ingatkan dulu bagi peserta yang belum mengisi daftar hadir, silakan bisa mengisi daftar hadir supaya nanti bisa langsung mendapatkan sertifikat elektronik yang kami berikan. Di forum chat tadi sudah di-share untuk daftar hadirnya. Oke, sebelum ditutup sudah. Ya, halo, ada yang ingin bertanya lagi tadi? Oh, enggak ya. Oke, sebelum ditutup mungkin ada closing statement dulu dari Pak Dhani terkait demokrasi di Indonesia sudah idealkah ini? Monggo, silahkan closing statement-nya. Masih di-unmute. Di-unmute dulu, masih di-mute tadi. Ya. Oke, ya, terima kasih. Saya pikir ini adalah satu tema yang menarik ya, terkait dengan demokrasi. Dan terima kasih teman-teman dari Sivitas Akademika UNKU, Pak Rektor dan jajarannya. Mudah-mudahan ke depan ini juga kita akan selalu bekerja sama terkait dengan entah itu webinar atau nanti pelaksanaan pada saat tahapan-tahapan pemilu dan pemilihan. Nah, untuk adik-adik mahasiswa, satu, saya hanya berpesan untuk persiapan tahun 2024, jika memang ini adalah adik-adik sebagai pemilih pemula, artinya belum pernah melakukan pemilihan atau pemilu melakukan pencoblosan di periode pemilu-pemilu yang dulu, karena memang baru jadi pemilih pemula, silakan melakukan coba mencek ada di di KPU, melaporkan di KPU juga seandainya sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum, atau mungkin keluarganya itu mau merubah administrasi, misalnya dulu itu di desa ini sekarang pindah, itu juga bisa dilaporkan ke kami sehingga nantinya hak politik dari adik-adik dan keluarga masyarakat semua itu bisa kami layani, terlayani. Itu satu. Kemudian yang kedua terkait dengan 2024 juga, karena 2024 itu adalah tahun politik. Mari kita bersama-sama melaksanakan pemilu tahun 2024 ke depan dengan riang gembira. Yang namanya pesta demokrasi, pesta itu harus kita sambut dengan riang gembira, dengan suasana yang kondusif, dan juga nanti harapannya menghasilkan kualitas demokrasi yang berintegritas. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya kita belajar bareng, berdiskusi bareng. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata atau penyampaian materi saya yang kurang pas, kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum saya tutup, saya umumkan tadi untuk para penanya yang mendapatkan pulsa sebesar 50.000 masing-masing ada 3 orang. Yang pertama Mbak Lisa Mokoginta, terus yang kedua ada ini Mbak atau Mas Mbak ya, Mbak Devansa Habil, Mas Devansa Habil Atufail. Juga yang ketiga ada Mas Suparjo. Nah, selamat bagi para penanya. Silakan bisa mengirimkan nomor WA via chat ini ya. Jadi tidak langsung kita closing tutup. Silakan kirimkan nomor WA nanti biar kita hubungi atau kita sampaikan beberapa prosedurnya. Itu terima kasih banyak para narasumber dan juga peserta yang sudah mengikuti webinar pada kesempatan pagi hari sampai siang hari ini.
sekali lagi bahwa yang namanya demokrasi di Indonesia itu sudah idealkah? Kalau dari sisi penyelenggara kita sudah tetap sekali lagi tadi yang disampaikan oleh Mas Dhani bahwa kita berusaha untuk membuat ini ideal dengan cara integritas dan menerapkan segala aturan-aturan yang sudah berlaku. Itu yang bisa kami sampaikan dalam diskusi pagi sampai siang hari ini. Bila ada perkataan yang tidak mengenaan, saya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah azan, Pak. Demikian acara pada hari ini. Saya selaku pembawa acara, apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini boleh keluar nggak, udah azan?